Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tarwiyati dengan NIM 201430089, jurusan Asuransi Syariah, kelas C, semester 3, dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansah, ME. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi makro. Dan saya akan menjelaskan tentang terkait sihir uang kertas oleh Jaim Saidi. Sebenarnya, uang kertas itu adalah ilmu sihir. Kita hidup di bawah ilmu sihir Fir'aun. Dulu kita hidup seperti rakyat Fir'aun. Dan karena itu, kita perlu tahu dari mana datangnya ilmu sihir itu, supaya kita mengerti bagaimana kita mengatasi sihir tersebut, dan kenapa kita harus kembali kepada emas dan perak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak karena bilhaq. Allah menciptakan nyamuk diperlukan dengan fungsi tertentu. Kalau kita buka Al-Quran, itu sekurang-kurangnya ada 12 ayat yang menyebutkan kata emas dengan berbagai istilah berbeda, seperti ada dahab, fidoh, jukruf, ada kintar. Sedangkan perak disebutkan 10 kali dalam istilah berbeda, fidoh, warik, dan kintar. Kintar disebut 2 kali karena beratnya kira-kira 50 kilo. Dan di dalam Al-Quran, Allah SWT merujuk pada nilai yang nilai besar disebut emas, sedangkan kalau menyebut angka atau harga atau nilai atau timbangan yang kecil maka disebut perak. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas dan perak adalah harta, karena itu fitrah. Manusia menciptakan emas dan perak sebagaimana mencintai kuda, tanaman, anak-anak, dan perempuan. Jadi kalau laki-laki mencintai laki-laki itu melawan fitrah, karena fitrahnya laki-laki mencintai perempuan dan semua mencintai emas. Dan ketiga, emas dan perak sebagai harta yang nilainya besar dan kecil adalah harta yang harus berputar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam hukuman yang sangat berat bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beritahukan kepada mereka menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya, itu adalah yang adab yang besar. Itu nanti ketika dibakar dan seterusnya, emas dan perak akan disetrikakan, dipanaskan, dan disetrikakan lagi, akan disetrikakan pada bahu punggung mereka. Ini adalah akibat kalian yang menyimpan emas dan tidak mengedarkannya. Maka harus dibuat menjadi koin sebagai alat tukar. Tidak ada fungsi lain daripada emas dan perak kecuali sebagai alat tukar. Haram hukumnya menggunakan emas dan perak untuk apapun. Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang minum dari cangkir yang terbuat dari emas itu akan seperti menuangkan api neraka dalam perutnya. Hanya dengan satu pengecualian, kaum perempuan diizinkannya menggunakan emas selain alat tukar, yaitu sebagai perhiasan. Kaum laki-laki haram hukumnya menggunakan emas sebagai perhiasan. Emas dan perak adalah alat tukar harus beredar, ditransaksikan melalui perdagangan, melalui sedekah, melalui sebagai transaksi muamalah. Dan ketika manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, emas digunakan sebagai alat tukar.
kecuali yang kemudian membangkang dipakai buat sendok, buat piring, itu yang dilarang. Munculnya bank sentral bersamaan dengan public debt, utang publik, sehingga bayi yang lahir di Indonesia membawa utang sebanyak 800 juta rupiah. Para bankir bank sentral ini merupakan perusahaan swasta. Semua bank sentral perusahaan swasta dimiliki oleh segelintir orang. Misi pokok bank membuat miskin supaya tidak mampu memberi apapun kecuali utang melalui bank. Maka ketika 100.000 rupiah miliar ini diterima bank, maka dia bisa memutar itu 20 kali dengan bunga 10%, maka dia akan mendapatkan bunga saja 100 miliar. Jadi kalau bank bilang kasih bunga 10%, dia akan mendapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan mendapatkan 20 kali 90 miliar, maka terciptalah uang 1,9 triliun, hampir 200.000 triliun. Jadi bank itu arisan berantai, bahwa bank itu tempat menyimpan uang tidak aman. Semakin besar uang, semakin kaya, maka Anda berarti semakin miskin. Ketika terjadi krimon rupiah, tidak makin laku, harus bikin uang 100.000, dan sekarang yang 100.000 tidak cukup, apalagi pergi ke pasar. Maka mereka harus memilih dua pilihan. Yang pertama, akan mencetak uang 200.000, 500.000, tapi tidak mungkin karena komputer kalkulator tidak menghitung karena nolnya kebanyakan atau hang. Yang kedua, digunduli bangsa itu diciptakan oleh para bankir pada abad ke-20. Jadi waktu itu Indonesia merdeka, Malaysia, Singapura merdeka, itu bukan kemerdekaan spontan, tetapi didesain karena dulu mereka mau merampas cengkih, pala, dan mengambil cengkih dari orang-orang Ternate, mengambil pala Ternate tanpa harus kirim serdadu, dan harus bikin bank sentral. Kedua, pakai uang kertas supaya saya tetap bisa membeli satu barar minyak dengan harga 4 sen, karena mencetak uang itu biayanya 4 sen atau 500 rupiah. Jadi tugas pemerintah Republik Indonesia itu adalah satu, mengambil hutang dari bank, kedua, menghabiskan utang itu melalui APBN. Di dalam sistem Firaun sekarang ini, bahwa pemerintahan sekarang didesain hanya untuk mengambil utang dari bank, menghabiskan oleh APBN dan proyek memajaki rakyat. Semua yang kamu lakukan tidak ada harganya kecuali dinar dan dirham. Dulu haji hanya untuk satu orang, tetapi dengan dinar dan dirham menjadi 4 orang. Cukup sekian dan terima kasih video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.